Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran rezeki. Amin. Oke, kita di edisi video kali ini saya mau masang untuk part-part di bagian mesin bawah ya. Karena sebelumnya sudah di video sebelumnya itu kita sudah review tentang masalah bore up di bagian mesin atas ya, dari blok, head, dan penyesuaian yang lainnya. Dari blok sudah di bore up jadi 65 mm yang tentunya sudah naik cc jadi 195 cc, dan penyesuaian untuk headnya juga sudah disesuaikan agar memaksimalkan tenaga, jadi menggunakan head ukuran 25-22 dari merek Zoom Racing. Nah, pertanyaannya apakah perlu mesin bawah itu kita upgrade? Simak terus video ini untuk tahu jawabannya. Terima kasih. Oke, baik, di depan saya ini sudah ada stang seher ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu connecting rod dari merek SCK Racing. Nah, SCK Racing ini buatan dari Malaysia, dan untuk bungkusnya itu kurang lebih seperti ini. Di samping ada tulisan Conrod Kit Y15, karena di Malaysia sana itu bukan E-Making ya, tapi Y15 atau mungkin Y15ZR gitu. Untuk keterangan di samping-samping dusnya ini, di bagian belakang ini juga terdapat keterangan ukuran dari connecting rodnya atau mungkin stang seher dan juga yang lain-lainnya, saya kurang tahu. Dan untuk isi dalamnya seperti ini, cuma seperti ini ya. Saya dapat ini sebenarnya beli baru, cuman bungkusnya mungkin karena sudah lama tidak laku atau lama di gudang jadi agak rusak ya. Nah, untuk yang pertama ini saya mau sedikit bercerita tentang masalah stang seher atau connecting rod ya, atau stang piston. Dari atas seperti ini, kurang lebih ini ada jalur untuk oli, kelihatan ya untuk lubangnya. Terus untuk dari samping, sisi samping ini ada tulisan atau marking SCK ya. Ini ada SCK dan satunya lagi marking Y100. Saya nggak tahu untuk kode apa. Yang jelas seperti itu untuk dari stang sehernya sendiri. Terus ini ada bawaan dari kardusnya ya, atau bawaan dari produknya. Ini full set dengan big pen atau big end ya. Kita buat dulu. Ini ukuran standar, jadi nanti ini ukuran dengan yang bawaan standar itu sama dengan yang ini, cuma nanti bedanya apa saya bandingkan dengan yang standar. Saya standar juga punya. Kalau secara kita lihat ya, ini tidak ada bedanya ya, segini-gini aja. Ada lubang-lubang, terus samping sini ada kayak penutup ya, tapi saya nggak tahu penutup apa karena saya juga bukan mekanik atau pernah belajar mekanik juga tidak. Jadi mungkin yang tahu silahkan bisa ditulis di kolom komentar ini lubang apa, seperti itu. Terus ini yang membedakan dengan yang lain, jadi ini bearingnya itu beda dengan bearing yang lain ya. Kalau yang lain itu dari yang kecil-kecil ini itu nggak bisa lepas. Nah, sedangkan yang ini itu kalau dibuka seperti ini itu bisa lepas ya. Ini saya tunjukkan. Untuk yang kecil ini itu
bisa dilepas satu persatu atau semuanya itu bisa lepas. Jadi ini saya simpan dulu karena nanti kalau dibuka semua susah ngaturnya. Itu untuk bagian dari stang seher SCK ini, kelengkapannya seperti itu. Dan kenapa harus pakai yang SCK ini, karena sebenarnya merek-merek lain juga nggak masalah, sama saja. Dan kebetulan pas saya beli itu dari merek lain itu stoknya kosong, jadi sisa ini jadi saya beli ini. Nah, ini rencana gini, saya mau bandingkan dari yang originalnya atau bawaan dari yang ini Yamaha MX New yang lama ya, MX New punya saya yang dulu ini kode 3C1. Ini kita bandingkan. Untuk dari samping itu sudah terlihat ya, besar atau lebar dari stangnya itu berbeda walaupun tidak menggunakan ukuran ya. Dan untuk yang bagian samping sini, walaupun kita tidak ukur dan secara kasat mata kelihatannya sama, tapi ini jika diukur itu berbeda untuk bagian dari samping atau atasnya. Nah, untuk dari segi ukuran ini sama-sama 100 mm ya, dari atas dan bawah ini sama semua lubang-lubangnya. Ukuran pennya, pen saver atau pen piston itu sama, dan juga big pen atau big pennya itu sama juga. Nah, itu untuk perbandingan dari stang SCK ini dengan yang standar dari MX New. Standar MX New ini sama dengan MX King, kodenya juga sama 3C1 atau mungkin Fiction juga sama. Kurang lebih seperti itu untuk perbandingannya, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut untuk perbandingan. Ini sudah dari stangnya ya, kita perbandingin dari sisi big N atau big pen. Nah, untuk dari samping sini ya, itu ada tutupnya sama, terus lubang-lubangnya juga sama, ukuran diameternya pun sama ya. Ini bisa dilihat. Terus yang beda lagi nih dari sisi biring ya. Ini biringnya yang SCK itu lebih besar ya, lebih besar sedikit. Dan ini paten ya, atau tidak bisa dilepas. Sedangkan yang dari keluaran SCK itu bisa dilepas, semuanya bisa dilepas. Itu untuk ukurannya itu sama. Ini saya pakai yang big pen dan jumlahnya juga dari MX New ya, ini masuk sama, pelonggarannya pun sama ini gitu ya. Terus jika ini masukin ke ini memang aslinya dari SCK nya ya. Nah, harusnya seperti ini sama, longgarnya juga sama. Ketika belum dimasukkan untuk ke lubang stang sehernya atau stang piston ya, masukkan dulu. Nah, ini yang saya bedakan, ini ada perbedaan di jumlah. Ini piringnya itu ada ke kira-kira, sebentar saya hitung dulu, saya fokuskan. Ini ya, mulai dari sini kita hitung dulu ya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, total berarti sekitar 18 ya. Terus yang ini kita hitung dulu dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, nih kok sama ya, ini ternyata sama. Bentar saya hitung lagi, mungkin ada salah perhitungan nih. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 yang ini 1 ini ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ya. Ini ternyata setelah dihitung ini jumlahnya sama ya, atau saya yang salah menghitung. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu atau bisa mengkoreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Terus ini saya coba pasangkan ini untuk dari bearing dan big pen standar ya. Ini masuk ke yang stang SCK nya, masuk pas presisi. Jadi intinya ukurannya ini sama ya. Ini misal diganti pakai yang dari bawaan SCK juga sama. Terus kita coba untuk yang piring dari SCK kita masukkan ke stang standar ya. Ini sama juga, ini masuk atau pas juga. Kita masukkan yang dari big pen SCK nya ya. Ini sama presisi, karena pada dasarnya ini ukurannya sama, cuma mungkin ada perbedaan besar dari piringnya sendiri, dari butirannya itu namanya saya kurang tahu. Yang jelas untuk ukuran atau diameternya itu sama, kurang lebih seperti itu untuk dari bagian stang seher atau stang piston ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu connecting rodnya ya. Cukup sekian untuk yang connecting rod ini. Kenapa dia ganti dengan yang lebih besar atau lebih kuat ya, supaya lebih awet aja. Lebih awet karena yang kalau 200 cc itu pakai stang standar itu rawan putus ya, rawan putus atau kurang awet karena bebannya terlalu besar itu. Jadi saya ganti dengan yang ukuran stangnya itu lebih lebar dan lebih kuat gitu. Terus ini saya singkirkan dulu untuk yang stang seher atau stang pistonnya. Setelah ini ada lagi yang harus disesuaikan ya, nggak harus sih, cuma baiknya disesuaikan lagi karena untuk menyesuaikan tenaganya ya. Ini kan kita udah bore up. Nah, saya rencana mau ganti untuk gear set ya. Ini racing transmission gear atau gear ratio dari merek Sum Racing. Ukurannya yang gigi pertama itu 32 mata, yang kedua 29, dan terakhir itu gigi 5 22 mata ya. Kenapa harus diganti ya, kembali lagi karena nantinya kan tenaga sudah besar. Nah, kalau ini misal pakai standar ya, bisa pakai standar nggak masalah, cuma nanti ketika kita mau kasih final gear yang berat atau gampangnya nanti yang belakang itu final gear yang belakang itu kita kecilin,
otomatis kan gigi 1 2 jadi berat, atau mungkin gigi 1 2 itu nafasnya jadi lebih panjang dari standarnya. Nah terus dampaknya di gigi 4, di gigi 3 4 dan 5 itu apa? Nanti ketika kita final gear itu standar, terus dari gigi 4 ke 5 nya itu yang gigi 5 sudah overdrive, maka ketika 1 2 nya itu sudah berat, nah dampak di gigi 5 nya nanti tidak jalan atau terlalu berat gitu. Jadi ini istilahnya pakai gear ini itu karena kita nanti dirapatkan. Jadi gear 1 2 itu diperpanjang dan gigi 5 nya itu diperpendek. Jadi antara gigi 1, gigi 2 dan gigi 3, 4 dan sampai 5 itu nanti akan jadi lebih rapat gitu. Jadi ketika kita nanti ambil final gear misal 1 2 misal final gear kita jadikan yang berat, nah nanti akan merata. Jadi gigi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu juga akan merata gitu. Gimana ya kalau menjelaskan itu agak susah, cuma nanti bisa dirasakan. Jadi kalau misal gigi 1 2 terlalu enteng dan 5 overdrive, kita kasih final gear berat, nanti yang jadi nafasnya panjang 1 2 3 4 dan 5 nya juga akan mengikuti gitu, kurang lebih kira-kira seperti itu ya. Kalau misal penjelasannya saya itu kurang jelas atau mungkin kurang dapat dicerna ya, mungkin bisa bertanya langsung ke bengkelnya ya, karena ini juga saya konsultasi seperti itu. Nggak apa-apa ini dikasih rasio 1:25 aja yang diganti, atau mungkin lebih enaknya pakai yang gigi 6 dari R15, atau mungkin dari mekaniknya sendiri itu punya perhitungan sendiri mengenai gear rasio ya gitu kira-kira. Mohon maaf kalau misal kurang jelas penjelasannya ya, silahkan ditulis saja di kolom komentar, karena ini saya juga ilmu dari YouTube aja dan berdasarkan pengalaman aja, bukan mekanik ya. Dan ini penyesuaian lagi di bagian oil pump. Oil pump ini saya ganti dengan merek XTR atau Extremely Racing. Kenapa ini oil pumpnya harus diganti? Sebenarnya nggak diganti juga tidak masalah, cuma nanti ini kan dikhawatirkan telat oli. Sebenarnya nggak telat sih, pakai standar. Nah dari pompa oli racing ini nanti debit yang akan keluar dari standarnya itu lebih besar, sekitar 30%. Nah ketika motor RPM tinggi, otomatis butuh asupan oli yang lebih besar juga. Nah kurang lebih seperti itu, makanya ini dipakai supaya mengakomodir dari kebutuhan mesin. Nah butuhnya mesin seberapa, ini oil pump racingnya dikasih suplai ke atas. Ini kan buat jalur ke atas juga. Nah dari head atau dari kopnya itu nanti aliran olinya itu pas RPM tinggi nggak bakal kekeringan atau mungkin kurang oli, itu enggak, karena ini volumenya udah besar. Nah ini dari eksternya sendiri dibawakan banyak ya, banyak kelengkapannya. Yang jelas tinggal PNP atau nggak perlu penyusun apa-apa, tinggal dipasang. Ini sudah ada dibawakan untuk dudukan
baut dan juga bautnya. Pokoknya ini tinggal pasang, bisa dilihat nanti setelah video pemasangan. Itu kira-kira untuk pompa oli dari ekster ini. Nah, terus apalagi yang harus disesuaikan? Kalau saya sendiri karena tidak memakai kickstarter, jadi harus pakai double starter. Ini saya belikan untuk gear gear starter dari merek XTR juga. Dan ini untuk yang sudah berup dan ketika belum berup ini sebenarnya tidak dibutuhkan ya, karena yang penting asalkan dekompresi atau pin dekompresinya itu normal, enteng untuk double starternya. Oke, kita buka dulu untuk bungkus dari gear ini ya. Sedikit cerita, untuk gear ini itu ukurannya beda, ukurannya itu lebih kecil daripada yang standar. Jadi ketika mutar gear starter ini, dinamonya itu bebannya semakin kecil, jadi semakin enteng ya. Saya buka dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang dari bagian depan ada tulisan dari merek ya, atau marking dari XTR nya sendiri. Kalau dari bahannya cukup bagus. Nah, ini yang berbeda di bagian sini ya. Kita hitung dulu dari bagian sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada sekitar 12 mata untuk gear starter dari merek XTR ini ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin revisi atau mungkin dari penjelasan saya, silahkan ditulis di kolom komentar, karena sekali lagi saya ini bukan mekanik ya. Jadi mungkin ada mekanik yang kebetulan lewat atau kebetulan nonton video saya ini, silahkan saling bantu untuk koreksi kalau misal ada yang salah atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya di channel ini. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.